Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala niyatina wa ala niyatikum bi ittiba'i maqtatillah wa li syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bil istiqamati billah wa bi barakati kitabillah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram thumma ila hadrat jami' sahabati Rasulillah sadadina sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم العجب من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمجاهدين في سبيل الله سلطان الأولياء السيد الشيخ قطب ربنا والولي الصمد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني أحمد قدس الله العزيز ثم إلى حضرة جميع الأولياء إلا في بلد الرئيس حسن ويوم سمينا نبلغنا يوم لا سنسنا الرحمن وخضر أبي العباس بلغ بن مالك عليه الصلاة والسلام على حضرة المعرفة كتاب سفينة النجاة في أصول الدين الشيخ أبي بكر النووي البغدادي ونحضر الشيخ عمر بن الرحيم بن محمد بن محمد بن منصور سروجايا والشيخ يدي سربدين والشيخ يدي أحمد بن سيد والشيخ بدران والشيخ بن سيد مبارك والشيخ خليل بغداد المدورة والعدل في محمد هاشم عشري جبر والنبي محفوظ أبي جربويا والنبي بسري سمسور والنبي وإلى حضرة الحاجي عبد الوهاب حسب الله ولسان الحبيب المسيح قدس معصوم في دمان وإلى حضرة الحاجي عبد الفاتح بن محمد البدر وإلى حضرة الحبيب الصالح وحضرة الحاجي أحمد بربس وحضرة أخيرا كريم وحضرة حضرة الحبيب ريحان بن عبد بن الشيخ بدر بن الشيخ بدر إلى حضرة الحبيب عرفة محمد المعطوس إبراهيم أحمد المعطوس إلى حضرة الحبيب حسن بن عمر بن سلاف بن عبد السيد بن أبي بكر بن عبد العزيز والردى الحبيب منذر بن فؤاد المسوى والحبيب محمد بن معطوس والحبيب محمد منصور من بيهد عبد الحميد جمة بموصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وجميع أولياء الله مكة بكري جبرنا وجميع سيدنا ومعلمنا الشيخ وجميع ذكر الرحمة أصولهم وفروعهم ببركتهم وكرمتهم وكشفهم وهدايتهم وأنوارهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة شاول الليل هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علي فتوح العارفين يا الله كلا hatiku seperti engkau membuka hatinya orang-orang yang ma'rifat
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad khairil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah. Salawat salam kita curah limpahkan dari bahan junjungan kita Nabi Agung, rahmat bagi seluruh alam semesta dan syafaat seluruh umatnya yang diakui pada hari kiamat nanti, dan datang dilahirkan diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, sampailah kepada umatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa laksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kikuana fasal suwiji alladhi utai perkara alladhi yalzamu utawi kang wajib lil mayyiti kadwe mayyit iku arba'u khisali. Iku ada 4 perkara, 4 perbuatan, 4 pekerjaan. Husluhu ay al-awwalu husluhu. Husluhu suci iku memandikan mayit, ngadusi mayit, wa takfinuhu lan mengkafani mayit, wassolatu dan wajib menyolati alaihi ingatase mayit, wa dafnuhu dan wajib kepada yang hidup untuk menguburkan si mayit. Pasal ini menerangkan bahwa suatu yang wajib ketika ada orang yang meninggal atau jenazah. Bagi orang yang hidup diberikan kewajiban 4 hal ketika ada orang yang meninggal. 4 hal ini, yang pertama ghusluhu, memandikan. Ketika ada orang yang meninggal di lingkungan atau di desa kita, daerah kita, maka wajib bagi orang yang hidup daerahnya, yang ditempati desanya ataupun wilayahnya, wajib pribuminya untuk merawat. Di antara merawatnya adalah memandikan mayit. Itu hukumnya wajib. Wa takfinuhu, yang kedua mengkafani mayit. Biasanya lebih atau Jakarta kita kenal dengan amil ya, yang merawat, memandikan, kemudian mengkafani. Dan yang ketiga wassolatu, mensolati alaihi, bagi mayit tersebut. Dan yang keempat wadafnuhu, menguburkan mayit. Maka 4 hal ini kewajiban orang hidup, saudara yang sama muslim dan mukmin yang masih hidup, terkena kewajiban kepada saudaranya yang sudah meninggal di tempat kita, di daerah kita, di wilayah kita atau desa kita.
Yang pertama adalah memandikan, itu kewajiban. Yang kedua mengkafani si mayit. Yang ketiga menyolati, dan yang keempat menguburkan mayit. Ini dalam keterangan wajib kifayah. Karena dalam keterangan wajib itu fardu ada dua. Satu fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Di antara fardu kifayah adalah suatu pekerjaan yang ketika dikerjakan, diwakilkan 1, 2, atau 3 orang dianggap cukup menggugurkan kewajiban yang lain. Contohnya sholat jenazah, termasuk memandikan jenazah. Jadi ketika kita ada orang meninggal kemudian nggak ada satupun dari wilayah desa ataupun di tempat tersebut tidak ada satupun yang memandikan mayit, mengkafani, menyolati, dan menguburkan mayit, otomatis satu desa, satu wilayah itu akan terkena dosa semua. Tapi ketika ada 1, 2, atau 3 orang yang mewakili satu wilayah, maka dianggap gugur kewajibannya dan dosanya itu gugur dengan adanya wakil 1, 2, atau 3 orang. Itu namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau fardu ain yang kedua adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan setiap orang. Per individu muslim dan mukmin wajib mengerjakan pekerjaan ini. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Jadi nggak bisa diwakilkan. Termasuk sholat Jumat. Ketika kita tidak sholat 5 waktu kemudian menitipkan, saya titip sholatnya ya, nggak bisa. Tetap yang nggak sholat berdosa, yang sholat tetap dapat pahala dan gugur kewajiban. Kemudian puasa Ramadan khususnya itu nggak bisa diwakilkan. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibawa tapi disebut namanya, diniatkan yang dituju atau khususon. Jadi tetap bawanya 1 orang untuk 10 orang, tapi tetap mengeluarkannya per individu. Nah, boleh umpamanya saya 2,5 kilo atau 2 kilo 7 on, kemudian sama istri saya sama anak saya, itu nggak bisa. Per individu sesuai dengan ukuran zakat tersebut. Maka dalam kewajiban orang Islam tersebut untuk merawat saudaranya yang sudah meninggal dari 4 hal kewajiban fardu kifayah, juga yang mengiringi orang meninggal itu ada 3. Yang ikut ngiring di dalam proses baik memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan, kemudian menyolati, itu ada 3 keluarga yang akan mengiring, ikut mengantarkan ke pemakaman. Yang 2 pulang ke rumahnya masing-masing, yang 1 menemani si mayit di alam kubur. Yang kedua, pertama adalah hartanya. Ketika dia seorang yang berharta, seorang yang kaya raya, ketika meninggal akan diiring hartanya, mobilnya, motornya, berapa hartanya, itu ikut mengirim ke pemakaman. Yang kedua, keluarganya ikut mengirim. Ketika dikubur, 2 ini nggak ikut dikubur. 2 ini nggak boleh dikubur. Bahkan bahasa yang dulu disampaikan dalam bahasa cintanya, saya tidak akan hidup kecuali dengan kamu. Kalau kamu mati, saya ikut akan mati. Saya ikut mati. Begitu. Itu hanya bahasa cinta. Ternyata apa? Ketika suaminya meninggal atau istrinya meninggal, itu si suami nggak ikut dikubur, si istri dikubur pun nggak ikut.
artinya nggak boleh. Bahkan harta yang kita rawat, harta yang kita banggakan, harta yang seolah-olah kita tanpa harta kita tidak hidup, dan tanpa harta kita tidak bahagia, itu tidak bisa menemani. Walaupun sebuah korek api atau korek kayu, itu ada satu sejarah, itu diceritakan bahwa ada seorang yang takziah, kemudian beliau itu tugasnya di bawah, menerima si mayit itu untuk diturunkan ke liang lahat. Nah di situ tidak berasa, tidak sengaja korek apinya nyemplung atau jatuh ke liang lahat tersebut. Apa yang terjadi setelah berapa jam? Namanya perokok. Dia pecandu rokok, begitu mau rokok koreknya nggak ada. Korek saya nggak ada. Dia nyari, akhirnya dia ingat waktu takziah ternyata koreknya jatuh di liang lahat, ikut terkubur bersama mayit tersebut. Akhirnya ngadep kiai, ngadep ustadz, bagaimana hukumnya? Maka dalam hukum menggali mayit itu ada 4 diantaranya. Boleh mayit nanti pada bab selanjutnya, di antara kewajiban untuk menggali lagi si mayit tersebut ada malun, ya, dufina fihi, ada sebuah harta yang ikut terpendam atau terkubur di dalam mayit tersebut, ikut terkubur. Maka korek api itu walaupun 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, tetap bentuknya dunia. Maka kata kiai atau hukum secara fikih, wajib digali lagi untuk diambil sebuah korek tersebut. Bayangkan ya, harta yang kita banggakan, korek api aja nggak boleh dikubur bersama kita. Akhirnya lewat musyawarah, persetujuan keluarga, dan menetapkan hukum yang ada, digali si mayit tersebut yang baru berapa jam, kurang lebih 3-4 jam. Begitu digali, ini kalau cerita ibaratnya dulu saya di pesantren diceritakan ini, dan ini cerita nyata yang terjadi di masyarakat, ada kejadian seperti itu. Akhirnya apa, begitu digali cuman 3-4 jam itu udah kosong separuh. Bagaimana 3 hari, 7 hari, 40 hari, si mayit tersebut sudah gosong, dari pusar sampai ke bawah kosong, atau dari pusar sampai ke atas itu kosong. Padahal baru 3-4 jam. Akhirnya yang menggali merasa sedih, kok terjadi seperti ini, kejadian yang ibaratnya di luar dugaan. Kita mengira bahwa 3 jam itu ya cuman sebentar, ternyata di alam kubur enggak. Dan siksa kubur nyata adanya. Setelah itu dikubur lagi, diambil koreknya, masih ada korek api yang kayu. Dulu korek durian ya. Nah, ini gambarnya durian, mereknya. Diambil lagi, kemudian saking penasarannya itu yang menggali ngadep keluarganya. Apa yang terjadi dan cerita sejarah apa yang dikerjakan si anak ini, masih muda, antara umur 25 atau 30-an. Kenapa sampai 3-4 jam itu sudah gosong? Tidak bisa bayangkan bagaimana kalau 3 hari, 7 hari sampai 40 hari dan seterusnya. Akhirnya ibunya itu pas yang ngadep, ibunya yang nanya tukang galinya, dia menceritakan ketika menggali, maaf bahwa putra atau anak ibu itu sudah gosong separuh badannya, baru 3-4 jam. Akhirnya diingat-ingat, ternyata jawaban ibunya, oh iya, si penggali ini apa, dia nggak sholat, sholatnya rajin. Dia nggak puasa, puasanya rajin anak saya.
kesalahan apa yang dikerjakan oleh si mayit tersebut, si anak ini, sehingga baru 3-4 jam itu badannya gosong separuh. Ingat-ingat, ternyata sholatnya suka menunda-nunda waktu. Tapi leha-leha, memang dia nganggur, memang dia tidak sibuk dan tidak repot, dia tiduran dan sengaja untuk menunda waktu sholat. Sholat mah sholat. Main sholat duhur itu 2:30, jam 2 baru sholat. Intinya waktu sholat itu disia-siakan. Tapi melaksanakan sholat, melakukan sholat kewajiban pada Allah, itu imbasnya seperti itu. Jadi dia separuh badannya baru 3-4 jam terbakar dan gosong di alam kuburnya. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Dan yang ketiga yang ikut ternyata bersama mayit itu adalah amal soleh atau amal buruknya, khairihi wa syarrihi, amal kebaikannya atau amal keburukannya ikut menemani bersama mayit tersebut. Maka dalam Taqwaikul Akbar diterangkan ketika 7 langkah si takziah, orang yang takziah itu pulang, itu akan datang malaikat mungkar dan nakir di alam kubur si mayit tersebut. Maka ditemani amal ini, si mayit ini dengan alam kubur yang yang sempit dan yang memang gelap gulita, itu tergantung amal solehnya yang menemani. Dalam Taqwaikul Akbar diterangkan bahwa seorang mayit itu ditemani yang sangat cantik luar biasa. Ketika seorang laki-laki mayitnya ditemani seorang bidadari yang di alam kuburnya, karena alam kubur raudhah min riyadil jinan, ya, pertamanan dari taman surganya Allah. Tapi itu bentuknya amal solehnya. Bahkan si mayit ini, man anta, bertanya kepada si teman itu, man anta, ana la anzuru fid dunya ahsana min wajhika. Saya tidak pernah melihat wajah yang seindah, secantik kamu di dunia. Siapa kamu? Apa jawaban yang menemani itu? Ana a'maluka fid dunya. Saya amalmu waktu di dunia. Inilah yang akan menemani kalian atau kamu menunggu sampai hari pembangkitan, yaumul ba'tsi, hari pembangkitan nanti, sampai hari kiamat nanti. Dan diceritakan ketika kita di sebuah kamar, katakan saja, atau alam kubur, ditemani seorang yang cantik jelita, maka digambarkan filsafatnya seperti pengantin baru malam pertama tahu-tahu sudah adzan subuh, nggak berasa udah hari kiamat, dibangkitkan di alam kuburnya, semua bangkit. Artinya ketika kita merasa bahagia, merasa senang, ditemani dengan seorang yang disenangi, dicintai, nyaman, bahagia, maka waktu itu tidak akan berasa, menunggu bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun di alam kubur tersebut. Tapi yang kedua, ada sebuah kejadian si mayit itu ditemani yang sangat jelek, rupanya yang sangat buruk wajahnya. Si mayit bertanya, man anta, siapa engkau? Saya enggak, anak laang duru fitunya, ya, asyaru min wajhika. Saya enggak pernah melihat waktu di dunia saya hidup muka yang sangat buruk seburuk kamu. Dijawab oleh si teman sejatinya, ana a'maluka fitunya. Saya itu amal kamu waktu di dunia. Tanduran kamu, tanaman kamu, dan tabungan kamu waktu di dunia. Kemaksiatan dan dosa yang kamu kerjakan, inilah rupanya yang akan menemani kamu
sampai menunggu hari kebangkitan nanti di alam kubur. Ya, naudzubillah, di sebuah kuburan di tempat yang sempit, yang gelap gulita, kemudian temannya sundel bolong, maka seperti kita diisyaratkan di sebuah tempat antara rumah sakit dan penjara. Hanya kadang-kadang rumah sakit jarang ada jam dindingnya. Karena apa tujuannya? Kalau orang lagi sakit itu satu hari kan rasanya satu minggu rasanya 1 bulan, karena menunggu proses penyembuhan. Atau di penjara jarang ada yang jamnya. Karena apa? Di penjara saya kena umpamanya kasus terkena hukuman 2 tahun, lihat jam lulu, maka akan lama. Ketika kita ditemani sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak nyaman untuk ditemani bersama kita, maka disitulah kita tidak akan betah dengan tempat tersebut atau teman tersebut. Itulah gambarannya. Atau ada filsafat yang menggambarkan tiga istri. Ketika di dunia, istri pertama itu sangat cantik jelita. Yang kedua, istrinya sangat kaya raya. Dan yang ketiga, istrinya itu sangat fakir dan melarat. Tentunya secara normal, ketika kita tidak ngerti hukum tidak adil dalam pembagian dan kasih sayangnya, kita sangat bahagia ketika ditemani dengan istri yang cantik jelita. Kalau bisa, gilirannya itu terus, atau yang paling kaya raya. Tapi kadang kita tidak menghiraukan, menyepelekan, bahkan memandang sebelah mata istri yang melarat. Tapi ketika apa? Ketika kita meninggal, istri yang cantik jelita milik orang lain, nikah lagi. Istri yang kaya raya juga cari suami lagi yang lain. Tinggal istri yang melarat, dia tetap setia. Ternyata apa? Amal-amal perbuatan yang kita anggap sebelah mata, yang kita anggap tidak penting, yang kita anggap kadang-kadang kurang menghasilkan, kurang untuk bekal, tapi apa? Di situ justru akan menemani di alam kubur kita. Itulah istri yang ketiga, amal perbuatan soleh kita. Kadang-kadang sholat juga nggak mau, zakat nggak mau, ngantuk, sholat subuhnya, majelis taklim nggak mau, majelis ilmu nggak mau, baca Quran, baca sholawat males. Tapi itulah hal-hal yang dianggap remeh, hal-hal yang dianggap sederhana, ternyata itulah yang abadi akan menemani kita di alam kubur sampai hari pembangkitan. Itu ada filosofinya. Dan manusia dibagi menjadi 4 hal. Mungkin kita akan ditempatkan dalam bagian 1, 2, atau 3, dan 4. Dan semua manusia akan merasakan, mengalami 4 hal ini sesuai porsi dan kemampuannya masing-masing, keadaan, situasi, kondisinya masing-masing. Dan ini memang hak, kebenaran, dan fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti dalam ungkapan dan munajat kita dalam permintaan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia pertama, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sampean bisa bayangkan, di dunia tercukupi, pengen apa saja terpenuhi, berlimang harta, berlimang kebahagiaan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istrinya solihah, suaminya soleh, putra putrinya soleh dan solihah, tidak meninggalkan ibadah dan kewajiban kepada Allah. Dia bahagia di dunia, di akhirat pun
akan bahagia karena amal soleh dan bekalnya banyak untuk menghadap Allah. Inilah yang kita harapkan dan harapan cita-cita semua manusia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau memang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, otomatis wa qina adzabannar, terselamatkan dari siksa api neraka. Yang kedua, manusia celaka di dunia, celaka di akhirat. Dan ini ada, memang faktanya ada. Walaupun kita tidak bisa menilai secara keseluruhan, tapi alamatnya ada. Di dunianya tidak pernah beribadah, tidak pernah melaksanakan kewajiban Allah, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah majelis taklim, tidak pernah majelis zikir, tidak pernah baca Al-Quran, bersedekah, ataupun puasa bulan Ramadan dan puasa sunnah yang lainnya. Hidupnya melarat, kan? Jadi kuli, jadi tukang becak, jadi kuli panggul, kuli bangunan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, tapi meninggalkan ibadah dan kewajiban kepada Allah. Di dunia melarat, sengsara, celaka, di akhirat tidak ada bekal dan tabungan pahala dan ganjarannya. Na'udzubillah min, dunianya celaka, akhiratnya sengsara. Yang ketiga, disilang. Ada manusia yang proses hidupnya, dunianya bahagia, akhiratnya sengsara. Bagaimana tipe manusia ini? Yang ketiga, dia berlimang harta. Dia punya harta benda, dia punya perusahaan, dia punya rumah mewah, dia punya mobil yang banyak, dia pengen apa saja, jalan-jalan keliling dunia tercapai. Tapi apa? Dia melalaikan bagian akhiratnya, tidak pernah melaksanakan ibadah dan kewajiban kepada Allah. Seolah-olah dunianya akan selama-lamanya tidak akan pernah ditinggalkan. Artinya dia akan hidup, tidak akan pernah mati. Maka kata Al-Imam Ghazali, man kana himmatuhu ala ma fi batni faqimatuhu ma kharaja minhu. Barang siapa yang himmah, tujuan hidupnya memuaskan mulut dan perut, maka hasil kehidupannya apa yang keluar dari perut itu sendiri. Hasil harga dirinya seperti itu. Yang keluar dari perut kita adalah foto, tabungannya di WC. Orang yang nggak pernah ibadah itu akan naudzubillah min dzalik. Kelihatannya bahagia di dunia, cukup bahagia di dunia, semua tercapai di dunia, semua terlaksana di dunia, semua terpenuhi di dunia. Pengen apa saja, apa yang tidak punya, semua ada dan semua punya. Tapi dia lalai bagiannya di akhirat nanti. Dia lupa, dia tanaman akhirat, ganjaran dan tabungan akhiratnya. Maka yang terjadi, silahkan kelihatan bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Terakhir, manusia yang terakhir bentuknya adalah di dunia sengsara kelihatannya. Dia pekerjaannya kuli, dia pekerjaannya gojek, dia pekerjaannya karyawan, dia pekerjaannya supir, dia pekerjaannya tukang jahit. Mungkin serba kekurangan, mungkin banyak kekurangan, tapi dia tetap continue semangat dalam ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Maka kehidupan itu dipandang manusia, dia sengsara, dia celaka, dia kekurangan dan penuh dengan kemelaratan, kefakiran di dunia.
tapi Allah menyediakan kebahagiaan di akhir. Itulah manusia yang ketiga. Jadi jangan sampai kita jadi yang kedua dan yang ketiga. Paling enggak kita kalau enggak milih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, harapan dan cita-cita kita mukmin dan muslim seluruh dunia. Kalaupun tidak yang pertama, ya yang keempat, kelihatan kita kekurangan, boleh dipandang dan dinilai kita kekurangan, boleh dinilai kita orang yang sengsara. Mungkin mereka menilai orang yang celaka kepada kita, tapi ternyata Allah menyediakan dengan ibadahnya dia, dengan amal solehnya dia, dengan segala kewajiban Allah dia itu laksanakan. Dia tetap menghindarkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Maka Allah akan menghadiahkan kebahagiaan besok di akhirat nanti. Karena apa? Boleh dia di dunia tidak punya ATM, tidak punya tabungan secara harta dan benda, duit yang banyak, tapi tabungan ganjaran dan pahalanya di akhirat itu banyak untuk menghadap Allah. Maka harapan kita adalah di dunia bahagia, di akhirat pun kita akan bahagia. Atau kalaupun nggak bahagia di dunia, kelihatan sengsara, tapi kita jangan lupa kebahagiaan di akhirat menanti kita. Jangan sampai meninggalkan ibadah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa balighna qasidana waghfir lana ya wasi'an Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أول المستقيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة